wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, Profesor Dr. Muhammad Thohir Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Profesor Dr. Haji Husniatus Salamah Zainiati MAG, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Jawharati Alvin MSI, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Profesor Dr. Haji Ahmad Muhibin Zuhri MAG, Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah, Bapak Dr. Taufik Siroj MPDI, beserta tim laboratorium, para pimpinan fakultas di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta yang kami banggakan, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru Pamong dan pembimbing Pamong, asistensi mengajar dan magang pada institusi pemerintah yang kami hormati. Alhamdulillah pada siang hari ini kami dapat menyapa kembali nggih, Bapak Ibu dan berjumpa secara virtual pada kegiatan rapat koordinasi guru dan pembimbing Pamong, asistensi mengajar dan magang program MBKM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada kehadirat Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya pada yaumul akhir. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali rapat koordinasi pada siang hari ini, kita menyanyi. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Ampel Surabaya. Kepada Bapak Ibu yang hadir pada rapat koordinasi ini dipersilahkan untuk duduk tegap. Universitas Islam Islam
Baik, selanjutnya sambutan Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, serta mohon untuk berkenan membuka kegiatan rapat koordinasi pada siang hari ini. Kepada Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir SAG MPD, disilahkan. Terima kasih Bu Reni. Suara saya terdengar? Injih, Prof. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salawatullah ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu tuqa wal wafa ma ba'd. Yang kita hormati bersama-sama Wakil Dekan 1 Profesor Dr. Bisnatus Salam Zineti, Wakil Dekan 2 Profesor Dr. Jauharati Alvin MSI, Wakil Dekan 3 Profesor Dr. Ahmad Muhyiddin Zuhri MAG, Kepala Laboratorium FTK UIN Sunan Ampel Surabaya, Dr. Taufik Sirot MPD, juga yang hadir dalam kesempatan ini, para kepala madrasah, kepala sekolah, kepala lembaga, dosen-dosen pembimbing lapangan, dan juga para guru pamong yang hadir dalam kesempatan ini, semua yang barangkali tidak dapat disebut satu persatu. Semua yang saya hormati, ada kalanya orang menanam sudah mengikuti panduan bagaimana menyediakan media tanah, pupuk dan lain sebagainya, bagaimana menaruh biji dan sebagaimana, bagaimana menyirami dia dan sebagainya. Namun di saat berbunga dan berbuah itu ada kalanya nggak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, MBKM sebenarnya hiasannya adalah seperti teknologi bagaimana kita mengembangkan agar yang kita tanam itu berbuah seperti yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita tahu betul bahwa apa yang terjadi di lapangan, di sekitar kita, baik persoalan perubahan teknologi, perubahan sektor pendidikan itu sendiri, sektor ekonomi, politik, sosial, budaya, begitu cepat transformasinya. Kalau bangku pendidikan atau lembaga perguruan tinggi sejatinya adalah membekali ilmu pengetahuan, maka seringkali ilmu pengetahuan sendiri itu justru mengejar perubahan-perubahan apa yang terjadi di masyarakat yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka
eh, apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perguruan tinggi, epistemologi, bagaimana kita atau mengapa kita membutuhkan jembatan penghubung antara lembaga pendidikan dan dunia nyata, inilah yang sebenarnya kita bangun jembatannya berupa program MBKM ini. Bagaimana mahasiswa kita itu bisa memiliki pengalaman-pengalaman yang nyata di lapangan, bisa benar-benar bersinergi langsung, bagaimana mengkondisikan, menyesuaikan diri dengan perubahan yang cepat terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, MBKM menghendaki sebenarnya agar mahasiswa bisa mengaktualisasikan seluruh kompetensi kumulatifnya di tengah masyarakat sebagai kompetensi utama berbasis prodi yang dia geluti, tetapi juga dimungkinkan bagi mereka untuk bisa menemukan, menggali, dan memiliki pengalaman di luar kompetensi utama yang mereka geluti. Oleh karena itu, MBKM ini menjadi sangat-sangat penting, sangat-sangat strategis untuk bisa kita support bersama, dan untuk itu pula saya berharap kepada semua pihak, baik dari internal Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya maupun dari semua lembaga mitra, baik sekolah, lembaga, dan semuanya yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu, untuk bisa kita bersama-sama bergandengan tangan untuk mensukseskan program MBKM ini. Teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa MBKM di Fakultas Tarbiyah tahun ini itu melibatkan setidaknya 1.232 orang, sebagaimana laporan dari Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Ampel Surabaya kepada saya. Ya, di antaranya DPL sekitar 7-9 orang, kemudian dari pimpinan sekolah, madrasah, lembaga ada 79, koordinator juga sama 79, mahasiswanya full alhamdulillah 100%, 702 orang ikut program MBKM ini, kemudian juga dibantu oleh guru pamong yang untuk bidang asistensi mengajar sekitar 227 orang, kemudian pembimbing magang terutama di manajemen pendidikan Islam itu sekitar 31 orang, dan didukung oleh supporting system sekitar 35 orang. Saya berharap semuanya bisa menjadi sebuah sistem yang bisa mensukseskan dan sekaligus bisa memberikan manfaat dalam rangka membuka jalan kemuliaan kita bersama, baik secara personal maupun secara institusional di FTK maupun di lembaga yang ditempati magang, dan tentunya kita berharap bersama memberikan kebaikan dan kemuliaan untuk ke depan bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, apa yang sudah kita ikhtiarkan bersama, MBKM di FTK ini barangkali adalah bagian dari yang kita upayakan menjadi keunggulan, karena FTK sangat leading dalam dalam mendukung dan mempersiapkan MBKM ini. Sebagai informasi, MBKM Fakultas Tarbiyah tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dilakukan di luar negeri, baik di Malaysia maupun di Arab Saudi. Mudah-mudahan semua yang kita rencanakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita harapkan dilancarkan, dimudahkan, dan diberikan manfaat untuk kita semuanya. Untuk itu, uh, untuk terwujudnya harapan-harapan kita bersama ini, mari kita buka acara pada kesempatan siang ini dengan membaca Ummul Quran. Semoga Allah mengijabah semua yang telah kita ikhtiarkan. Ala hadniyah.
وعلى كل ما نوى من نية الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Suratul ladzina. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan bacaan Ummul Quran ini, maka orientasi pelatihan untuk MBKM siang ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas atensi dan setiap kontribusi yang telah dicurahkan. Hadanallah wa iyyakum kullu am wa antum bi khair. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Bapak Ibu, untuk menambah keberkahan kegiatan kita pada siang hari ini, mari bersama-sama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Mujahidin SAG MPD. Kepada Bapak Mujahidin, monggo Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawaina min niyyatin shalihah wa ala ma nawa kulliyatut tarbiyah bi niyyati sidqi wal qabul bi husulil amali wal ma'mul bi jahi wa syafa'atir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allah yassir umurana wa hassil maqasidana waqdi hajatina min hawaiji dunyawiyya wal ukhrawiyya. Allahumma ya Allah ya muyassiru yassir wa ya mudabbiru dabbir wa ya musahhilu sahil sahil alaina kulla asir bijahil bashirin nadhir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار ومدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mujahidin. Bapak Ibu, kami informasikan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024 kemarin, UIN Sunan Ampel Surabaya telah melaksanakan kick-off MBKM yang menandai bahwa UINSA telah siap dan resmi melaksanakan program MBKM pada tahun 2024. Nah, di FTK sendiri, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sendiri, program MBKM diimplementasikan dalam bentuk asistensi mengajar di satuan pendidikan serta program magang pada institusi pemerintah. Kami menggandeng sebanyak 79 mitra yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang di luar negeri khususnya sudah dimulai sejak akhir bulan Januari lalu. Para mahasiswa kami sudah berangkat ke Arab Saudi, Bapak Ibu, ke Saudi Arabia untuk melaksanakan program MBKM. Baik, sedikit pengenalan mengenai program MBKM yang dilaksanakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.
Baik Bapak Ibu, kita akan mulai Ya, punya saya nge-lag. Nggak jalan. Mas untuk pindah ke kegiatan inti dari rapat koordinasi pada siang hari ini, yaitu tentang penyampaian kebijakan administratif yang akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Profesor Dr. Jauharoti Alvin, MSI. Assalamualaikum, Prof. Alvin. Waalaikumsalam. Siap, Bu Reni. Nggih, Prof. Monggo, Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah, Profesor Dr. Haji Muhammad Thohir, MPD. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Dekan 1 Profesor Dr. Husniatus Salamah, MAG. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Profesor Dr. Haji Muhammad Muhibin, MAG. Dan yang terhormat Bapak Kepala Lab Bapak Dr. Taufik, serta Bapak Ibu pimpinan FTK yang lainnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu Guru Pamong, dan Bapak Ibu Pembimbing. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait kebijakan administrasi dan keuangan. Untuk terkait teknis pelaksanaan MPKM ini akan dijelaskan secara detail oleh Bapak Taufik, itu sebagai Kepala Lab yang mengurusi MPKM. Saya menyampaikan sedikit saja tentang kebijakan administrasi dan keuangan. Bapak Ibu, tiap tahun standar yang kita gunakan terkait keuangan itu selalu berubah-ubah. Begitu juga terkait tata kelola standar administrasi maupun tata kelola honor untuk keuangan. Nah, Bapak Ibu, pembayaran dilakukan melalui skema remunerasi itu ini khusus untuk yang Bapak Ibu pembimbing yang dari dalam, gitu ya, berupa untuk dokumen BKD itu yang merupakan pendukung berupa SK kegiatan yang kita keluarkan yang menunjukkan bahwa tugas sebagai dosen pengampu, dosen pembimbing lapangan ataupun dosen penguji. Nah, penugasan dosen pembimbing lapangan atau biasa kita sebut dengan DPL itu ke lokasi diberikan itu untuk transport itu at cost yang dibuktikan dengan atau diklaimkan dengan contohnya tiket atau kwitansi yang digunakan, contohnya jika menggunakan kendaraan umum ya, naik bis atau sebagainya. Kalau memakai kendaraan sendiri berarti Bapak Ibu bisa mengklaim itu dengan menunjukkan bahan bakar non subsidi. Jika memang melewati tol, Bapak Ibu, bukti untuk tol itu juga bisa diberikan kepada kita untuk dilakukan penggantian. Tetapi yang perlu kita ingat, kesemuanya bukti tersebut itu harus sesuai dengan tanggal di surat tugas. Kalau contohnya kita berangkat tanggal 15, maka bukti-bukti tersebut yang mengikuti seperti tiket, kwitansi, atau tol, atau pembelian bahan bakar itu di tanggal yang sama. Jadi kita tidak bisa mengklaim jika kita berangkat surat tugasnya itu berbunyi tanggal 15, tetapi pembelian BBM kita gitu ya atau bukti tol kita itu di tanggal 20 atau di luar dari tanggal surat tugas tersebut. Nah, uang harian yang bisa kita berikan itu 200.000 itu untuk wilayah luar kota Surabaya. Nah, untuk DPL yang ada di kita. Mungkin next bisa Mbak Reni, Bu Reni. Nah, Bapak Ibu, ini laporan penugasan diketik gitu ya. Ini untuk khusus DPL gitu ya, disertai dengan foto. Kemarin juga sudah sempat saya sampaikan ketika
PLP untuk kegiatan PLP. Nah, proses pengajuan SPJ kegiatan dilakukan normatifnya adalah 15 hari kerja. Nah, tetapi dengan ketentuan berkas ajuan lengkap. Ini juga berlaku untuk Bapak Ibu kepala sekolah, koordinator, guru pamong gitu nggih. Jadi memang dari satu kesatuan SK. Kalau dalam SK itu ada sekitar 150 orang, maka harus 150 orang itu lengkap dalam satu berkas. Jadi kalau ada yang tertinggal satu, itu menyebabkan kami tidak segera bisa mengusulkan berkas tersebut ke kantor pusat. Nah, ini kendala kami selama tiap tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu ada satu saja yang kurang fotonya saja atau kurang bukti untuk kegiatan transportnya, maka kami menunggu. Jadi Bapak Ibu, kami berharap bahwa selesai melakukan tugas atau selesai kunjungan itu sudah lengkap sehingga kita tidak terkendala dengan SPJ itu, dan 15 hari itu ada proses untuk pencairan. Itu tidak saling menunggu, tidak ada pertanyaan gitu ya ke tempat kami. Nah, Bapak Ibu, saya untuk penanggung jawab itu honornya sesuai dengan SBM Bapak Ibu memang tidak banyak, lain dari kalau mungkin lokasi Bapak Ibu ditempati oleh mahasiswa lain atau dari lembaga lain gitu nggih. Mungkin honornya bisa banyak, tetapi karena kami instansi pemerintah patokannya adalah SBM, kami tidak bisa melebihi itu dan kami harus taat dengan dengan aturan yang ada, maka honornya mungkin bisa jadi sangat kecil Bapak Ibu. Kami sangat berterima kasih Bapak Ibu masih bersedia untuk ditempati belajar untuk teman-teman mahasiswa kami. Nah, saya akan menyampaikan mungkin secara lisan untuk penanggung jawab ini adalah honornya 500.000 Bapak Ibu, sangat kecil gitu ya. Untuk Bapak Ibu koordinator itu sekitar 300. Nah, untuk pamong ini Bapak Ibu hitungannya bukan per kegiatan tetapi per mahasiswa. Kalau pamong itu sama dengan tahun-tahun yang sebelumnya adalah 100.000 per peserta. Nah, ini kami membuat agar ada tambahannya gitu ya. Ada 2 kegiatan yang dilakukan. Jadi jika di sekolah Bapak Ibu pamong itu ada 10 mahasiswa, maka 100.000 kali 10 dikalikan 2 kegiatan. Nah, untuk ada tambahan lagi Bapak Ibu untuk membimbing hasil praktek itu adalah 300.000 per judul. Jadi kita berupaya bahwa hasil dari laporan mahasiswa itu kita buat satu tulisan gitu dan kita namakan kita honori 300.000 per judul gitu ya. Kalau hasilnya itu ternyata, jadi kita menghitungnya itu per judul, bukan per mahasiswa. Mungkin ini tidak berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin, Bapak Ibu. Kami memang berpatokan hanya pada SBM, jadi tidak bisa keluar dari itu. Tetapi kami selalu berupaya untuk mencari hal-hal yang bisa kita lakukan untuk penambahan dari honor-honor yang ada. Tetapi memang penambahan itu memang berimplikasi pada kegiatan yang ada. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan terkait untuk administrasi kegiatan, dan saya mohon maaf jika selama mahasiswa kami belajar di tempat Bapak Ibu ada hal-hal yang mungkin bisa menjadikan
perbaikan-perbaikan bagi kami itu sebagai lembaga dan juga perbaikan-perbaikan untuk mahasiswa. Kami sangat terbuka terkait hal itu, bisa disampaikan kepada Pak Taufik sebagai koordinator atau nanti mungkin Pak Taufik bisa seperti yang kemarin-kemarin membuat satu link yang bisa diisi oleh Bapak Ibu, apa-apa saja mungkin inovasi-inovasi yang bisa dilakukan teman-teman ataupun untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Baik, saya akhiri sampai sekian. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau salah-salah informasi yang saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu Reni. Saya kembalikan kepada Bu Reni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Alvin untuk penjelasannya berkaitan dengan kebijakan administratif dan keuangan, asistensi mengajar dan magang. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mengenai teknis pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan serta magang pada institusi pemerintah akan disampaikan oleh Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Bapak Dr. Taufik Siroj MPDI. Monggo Pak Taufik disilakan. Oke, terima kasih Mbak Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dan Bapak Ibu Wakil Dekan, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Bapak Ibu Kepala Lembaga Mitra Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ampel Surabaya, serta Bapak Ibu Koordinator dan Bapak Ibu Guru Pamong dan Bapak Ibu Pembimbing dari lembaga. Alhamdulillahirrabbilalamin, siang ini Allah menakdirkan kita semuanya Bapak Ibu untuk berkumpul walaupun secara daring, mohon izin. Biasanya kami harus mengundang Bapak Ibu sekalian ke lokasi, ke kampus, karena sesuatu hal, jadi sementara kita menggunakan daring dan waktunya pun juga sudah mepet Bapak Ibu sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya izin share beberapa materi nanti yang terkait dengan detail akan kami kirimkan buku panduan dan presentasi ini. Saya akan menyampaikan beberapa garis besar saja biar tidak terlalu lama. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah yang materi yang harus kami sampaikan ke Bapak Ibu terkait dengan pembekalan hari ini, rapat koordinasi dan pembekalan. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan tahun 2024 ini berbeda dengan tahun yang sebelumnya. Kalau yang di sebelumnya kita mengenal hanya ada PLP 2 dan PMPI, saat ini Bapak Ibu sekalian kita masuk di MBKM, ya. Maka di kegiatan MBKM itu ada dua. Jadi ada asistensi mengajar dan magang. Nah, jadi asistensi mengajar itu nama lain di kegiatan ini di PLP 2 kemarin, sedangkan di magang yang PMPI. Nah, kegiatan ini Bapak Ibu sekalian itu dilaksanakan untuk mahasiswa semester 6. Berbeda dengan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya mahasiswa yang hadir ke Bapak Ibu sekalian itu semester 7 yang datang ke lokasi. Nah, saat ini semester 6 Bapak Ibu dan itu angkatan 2021. Jadi di angkatan 2021 mahasiswa ini mengikuti kebijakan kampus yaitu menggunakan kurikulum yang MBKM. Nah, yang berbeda lagi Bapak Ibu sekalian, MBKM ini
terkonversi 20 SKS Bapak Ibu. Kalau yang kemarin, yang PLP dan PMPI itu hanya 4 SKS. Jadi ini 20 SKS Bapak Ibu. Jadi karena 20 SKS, maka secara otomatis waktunya lebih panjang. Jadi 1 semester yang dilaksanakan kurang lebih sekitar 4 bulan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, peserta dari MBKM ini, dari kegiatan ini, itu ada 702, sama seperti yang disampaikan Pak Dekan tadi. Hanya di sini ada 2 Bapak Ibu sekalian. Ada program nasional, ada program internasional. Yang di internasional itu ada 15 mahasiswa yang itu kita kirim ke Sekolah Indonesia Jeddah di Saudi Arabia dan Sekolah Indonesia Kuala Lumpur di Malaysia. Jadi itu sudah berangkat, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Reni. Dan untuk yang di SIKL, insya Allah besok tanggal 15 Februari akan berangkat. Nah, kemudian yang di nasional Bapak Ibu sekalian, itu sama, jadi ada di beberapa prodi. Kemudian yang di magang ini memang khusus untuk prodi FPI. Jadi total mahasiswa kita ada 702 mahasiswa. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di lokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi lokasi kegiatan kita, asistensi mengajar dan magang itu ada 79 lokasi Bapak Ibu. 2 lokasi di internasional dan 76 lokasi itu yang di nasional. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi disampaikan Pak Dekan, bahwa kegiatan ini di stakeholder yang terlibat dalam kegiatan ini ada 1.232. Saya mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu. Semester kemarin sebenarnya Bapak Ibu sekalian sudah sebagian besar ada yang menjadi kepala sekolah juga, ada yang menjadi penanggung jawab, ada yang menjadi koordinator, ada yang menjadi guru pamong, dan semester ini, semester 6 ini mahasiswa Bapak Ibu sekalian juga terlibat kembali, maka jumlah terbesar dari kegiatan Bapak Ibu sekalian adalah di guru pamong dan pembimbing adalah bagian dari mitra kami di Fakultas Tarbiyah. Terima kasih, ada 1.232 orang yang terlibat dalam kegiatan ini. Semoga ini menjadi jariah bagi kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang berbeda lagi dengan tahun kemarin, dengan kegiatan semester kemarin pada PLP dan PMPI, kalau kemarin yang terlibat hanya guru pamong dan dosen pembimbing lapangan. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, asistensi mengajar dan magang itu juga melibatkan 2 orang lagi Bapak Ibu, yaitu dosen pengampu mata kuliah dan dosen penguji. Jadi ada 2. Jadi ada dosen pengampu mata kuliah, juga ada dosen penguji Bapak Ibu sekalian. Ini yang berbeda dengan desain yang kemarin. Nah, bagaimana wewenang dan tugasnya Bapak Ibu sekalian? Mohon izin, secara prinsip sama. Ketika Bapak Ibu sekalian menjadi penanggung jawab, menjadi koordinator, kemudian menjadi guru pamong. Hanya yang berbeda Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk Bapak Ibu kepala madrasah, Bapak Ibu kepala lembaga, serta Bapak Ibu koordinator untuk mengomunikasikan ini dengan pihak pimpinan. Jadi nanti di akhir sesi kegiatan pelaksanaan asistensi mengajar dan magang ini, mohon dibuatkan sertifikat Bapak Ibu yang lengkap dengan di balik sertifikat itu ada waktunya ya, ada JPL-nya bagi mahasiswa. Kenapa Bapak Ibu? Di samping itu tuntutan dari pedoman MBKM kami di kampus, yang kedua untuk memberikan bekal Bapak Ibu ke mahasiswa bahwa mereka sudah bisa mengikuti asistensi mengajar dan magang yang merupakan kegiatan besar dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang MBKM itu untuk next mahasiswa. Jadi nanti kalau mereka lulus, mereka sudah punya sertifikat
yang dibuktikan bahwa mereka sudah pernah belajar secara full di lapangan selama 1 semester. Karena secara prinsip Bapak Ibu, mahasiswa sudah tidak ke kampus lagi Bapak Ibu. Jadi mahasiswa selama 1 semester ini kami titipkan di lembaga Bapak Ibu. Kami titipkan di sekolah, kami titipkan di lembaga, di kantor Kemenak dan beberapa lembaga yang lain. Jadi mohon dibimbing, mohon diberikan arahan, karena dalam 1 semester ini mahasiswa kuliahnya di tempat Bapak Ibu. Jadi ini kuliah langsung untuk mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan di bangku kuliah dan di lapangan secara selama 1 semester. Nah, ini secara prinsip tidak ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya yang berbeda yang ada tambahan untuk yang penanggung jawab. Nah, bagaimana koordinator? Koordinator memang kami minta untuk yang asistensi mengajar itu adalah para wakil kepala madrasah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah, oleh karena itu, jika Bapak Ibu sekalian kepala madrasah, kepala sekolah, atau Bapak Ibu kepala lembaga memberikan tugas kepada salah satu wakanya untuk menjadi koordinator, maka nyun sewu agar juga tidak dibebankan kembali menjadi guru pamong Bapak Ibu atau pembimbing. Jadi kalau nanti ada yang satu sudah ditugaskan sebagai koordinator, maka nanti jangan sampai jadi dua tugas ya, jadi koordinator ya jadi pamong atau jadi pembimbing. Jadi monggo nanti bisa didelegasikan ke yang lain, tinggal dipilih mau jadi koordinator maupun guru pamong. Ini secara prinsip ini yang ke Bapak Ibu sekalian, penanggung jawab itu adalah kepala lembaga, kepala sekolah atau kepala madrasah. Kemudian koordinator adalah mereka yang ditunjuk oleh penanggung jawab untuk mengordinir kegiatan MBKM mahasiswa selama ada di lokasi. Nah, kemudian yang kedua, guru pamong adalah guru yang memang ditunjuk oleh Bapak Ibu kepala madrasah, Bapak Ibu kepala lembaga. Jadi apa yang didapat, apa privilege yang diberikan oleh kampus tadi sudah disampaikan oleh Prof. Alvin, Wakil Dekan Bidang AUPK. Nah, kami hanya bisa menambahkan nanti setiap penanggung jawab koordinator dan pamong juga akan kami berikan sertifikat Bapak Ibu lengkap dengan JPL. Kalau di PLP kemarin 180 jam, maka kegiatan ini karena 1 semester itu bisa 2 kali lipat dari kegiatan itu. Di samping itu Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru pamong, Bapak Ibu pembimbing, itu namanya juga akan tercantum sebagai penulis artikel jurnal. Jadi mahasiswa punya kewajiban itu sehingga Bapak Ibu sekalian guru pamong dan pembimbing juga namanya akan tertulis sebagai penulis jurnal. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini tata tertib ya untuk mahasiswa, bukan untuk Bapak Ibu. Ini tata tertib untuk mahasiswa. Sehingga kalau ini kami sampaikan, nanti mahasiswa juga mendapatkan info dari kami dan juga Bapak Ibu sekalian juga sudah nanti mafhum juga apa tata tertib yang disampaikan oleh laboratorium. Jadi secara prinsip Bapak Ibu sekalian, mahasiswa akan hadir luring Bapak Ibu. Kenapa ada daring? Karena mahasiswa itu saat ini masih mengikuti kegiatan pembekalan daring selama 2 minggu Bapak Ibu. Nah, nanti di kegiatan setelah tanggal 21 Februari, mahasiswa akan hadir ke sekolah, ke lembaga Bapak Ibu sekalian, dan mulai saat itu maka mahasiswa sudah tercatat sebagai bagian dari lembaga. Oleh karena itu, kami di laboratorium memberikan kebijakan kepada mahasiswa wajib mereka ada di lokasi 5-6 hari. Mengapa saya sebutkan 5-6 hari? 5 hari jika sekolah atau lembaga 5 hari kerja atau 6 hari jika 6 hari kerja. Gitu. Nah, untuk laporan harian tetap Bapak Ibu sekalian ya,
Jadi mahasiswa asistensi mengajar maupun mahasiswa magang tetap akan diberikan tugas laporan-laporan harian yang itu nanti akan ditandatangani oleh koordinator dan guru pamong. Oke. Nah, untuk seragam Bapak Ibu sekalian, kami akan mengikuti kebijakan di lembaga. Jika hari ini apa, monggo nanti disampaikan. Tetapi kalau pakai baju putih dan yang lain-lain, mahasiswa nanti akan saya mintakan untuk tetap memakai alma mater. Jadi ini secara prinsip sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kemudian ini untuk penilaian Bapak Ibu. Jadi penilaian ini karena komponennya tadi saya sampaikan berbeda. Nanti dalam satu kegiatan ini itu akan ada dosen pengampu, akan ada dosen pembimbing lapangan, akan ada pamong atau pembimbing, kemudian yang ketiga penguji. Jadi nilai dari pamong itu lebih tinggi Bapak Ibu sekalian karena sudah lebih lama dan berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian di lembaga. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, secara teknis pengen saya sampaikan, inilah alur kegiatan kita Bapak Ibu sekalian. Asistensi mengajar dan magang ini laksanakan mulai 21 Februari sampai 27 Mei Bapak Ibu. 21 Februari sampai 27 Mei. Nah, kita itu sekarang ada di kegiatan yang kedua ini Bapak Ibu sekalian. Kalau plotting sudah selesai, mahasiswa sudah kita plotting, dan ini di kegiatan pembekalan. Baik itu pembekalan mahasiswa maupun kita semuanya rapat koordinasi hari ini. Nah, untuk pembekalan mahasiswa luring, insya Allah nanti dilaksanakan pada tanggal 19 dan 20 Februari Bapak Ibu. Tanggal 20 sore nanti kita akan ada upacara pemberangkatan, upacara pelepasan mahasiswa MBKM, asistensi mengajar dan magang. Tanggal 21 mahasiswa sudah ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi kegiatan ini akan berlangsung antara 21 Februari sampai 27 Mei 2024 di lokasi Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti setelah mereka pulang Bapak Ibu sekalian, kalau kita buatkan matrik begini Bapak. Jadi matriknya ada 16 tatap muka Bapak Ibu, ada 16 minggu ya dalam satu semester. Jadi minggu pertama 1 dan 2 ini adalah kegiatan pembekalan mereka di kampus secara daring. Rektor sudah membuat edaran. Jadi minggu pertama dan minggu kedua perkuliahan kita dilaksanakan secara daring. Jadi agar mahasiswa bisa terlibat langsung dalam pemilihan umum dan tidak golput Bapak Ibu. Ya, baru di minggu ketiga ini tanggal 21 Februari mahasiswa berangkat ke lokasi Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, jika setelah pembekalan ini ada mahasiswa yang kontak Bapak Ibu koordinator atau Bapak Ibu kepala sekolah atau mungkin ada Bapak Ibu guru pamong, mohon dibantu agar apa yang harus disiapkan mereka pada saat tanggal 21 Februari besok. Ini untuk yang asistensi mengajar. Jadi kita ada 16 minggu yang kegiatan kita akan berhenti di minggu ke-15 Bapak Ibu. Jadi tanggal 27 Mei itu mulai penjemputan di tanggal 15. Di minggu ke-15. Minggu ke-15 ini kita alokasikan adalah kegiatan-kegiatan pengumpulan laporan Bapak Ibu. Finalisasi laporan luaran asistensi mengajar, jurnal dan lain-lain itu sudah clear di minggu ke-15. Jadi kalau untuk yang asistensi mengajar itu nanti tetap kita buat ada desain praktik mengajar terbimbing baik 25%, 75%, kemudian 50-50, 75-75. Nah, nanti baru berbalik menjadi 75-25 sampai mahasiswa memiliki kesempatan banyak untuk mengajar mandiri. Nah, di tugas mandiri, mengajar mandiri itu akan ada 3 kali Bapak Ibu. Ini sudah kita plotkan di minggu ke-12, 13, dan ke-14. Jadi mahasiswa akan memiliki kewajiban untuk mengajar secara mandiri, menyiapkan secara mandiri. Ini khusus yang asistensi mengajar, G. Jadi mohon izin
biar tidak ada yang salah mengajar nggih. Jadi nanti ketika mahasiswa sampai di lokasi jangan langsung diberikan beban untuk mengajar 100% Bapak Ibu. Tetapi nanti mengikuti matrik ini Bapak Ibu. Jadi karena mahasiswa kami kan hanya tahu teori Bapak Ibu. Jadi praktiknya nanti akan belajar secara langsung di lembaga. Nah, ini untuk yang magang Bapak Ibu sekalian, yang magang tetap minggu ke-1 dan 2 tetap pembekalan, nanti di tanggal 21 mereka berangkat. Jadi minggu ketiga ya, masuk minggu ketiga. Hari Rabu minggu depan insya Allah. Kalau hari ini, hari Selasa sudah masuk di minggu kedua. Sama juga Bapak Ibu sekalian, nanti selesai penjemputannya di minggu ke-15 untuk yang magang, yang mahasiswa di lembaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena nanti di minggu ke-16, minggu terakhir, mahasiswa harus kembali ke kampus. Mereka akan diuji Bapak Ibu oleh tim penguji, oleh dosen-dosen penguji terkait dengan beberapa tugas yang terkait dengan MBKM, asistensi mengajar dan magang. Nah, yang berbeda lagi Bapak Ibu sekalian ini. Jadi MBKM kita itu mengandung 20 SKS Bapak Ibu. Ini kalau yang asistensi mengajar, ada manajemen sekolah, ada pengembangan program sekolah, ada analisis kurikulum, ada pengembangan rencana pembelajaran, pengembangan bahan ajar, pengembangan media, dan asesmen. Nah, yang sama persis dengan kegiatan PLP dan MPI itu yang di sini, yang nomor terakhir ini, praktik mengajar. Namanya menjadi praktik mengajar, sedangkan yang magang menjadi praktik manajemen pendidikan Islam. Tidak banyak berubah kalau yang MPI. Jadi komponen ini jadi mata kuliah Bapak Ibu. Jadi mohon izin nanti dibantu Bapak Ibu koordinator ketika mahasiswa menanyakan tentang manajemen sekolah, pengembangan program sekolah, analisis kurikulum, karena ini yang terkait dengan manajerial yang 3 untuk yang manajemen. Tapi kalau yang 4 ke bawah ini terkait dengan Bapak Ibu guru pamong. Jadi format instrumen semuanya sudah kami siapkan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini mahasiswa belajar di Bapak Ibu 20 SKS di lembaga Bapak Ibu. Baik itu yang di magang sama Bapak Ibu sekalian, ada manajemen arsip, pengembangan sarana, inovasi program, manajemen pendidikan dan perubahan, sistem penjaminan mutu. Semua ini Bapak Ibu sekalian bukan teoritik. Jadi mahasiswa sudah tidak membuat makalah, menyusun makalah, presentasi makalah sesuai dengan materi-materi. Jadi mereka kita bekalin instrumennya untuk belajar di tempat Bapak Ibu. Maka mohon izin, mohon dibantu mahasiswa agar bisa mendapatkan pengalaman yang banyak selama 1 semester di lokasi Bapak Ibu sekalian. Nah, apa bagian-bagiannya Bapak Ibu sekalian? Ini manajemen sekolah, kemudian pengembangan program madrasah dan sekolah. Monggo nanti bisa dibaca secara detail di buku panduan atau di slide ini yang nanti akan kami kirim ke Bapak Ibu sekalian. Jadi di contoh Bapak Ibu sekalian, satu saja ini yang di manajemen sekolah. Ini nanti akan ada instrumen Bapak Ibu. Instrumennya sudah disiapkan, nanti mahasiswa tinggal mengikuti instrumen itu untuk mengetahui desain manajemen yang sudah dikembangkan di madrasah maupun di sekolah Bapak Ibu. Nah, termasuk juga nanti ketika kegiatan analisis kurikulum, pengembangan bahan ajar, maupun pengembangan media. Jadi mahasiswa sudah tidak menyusun media. Nah, di sini mungkin mahasiswa ketika di awal-awal disesuai dengan detail yang tadi kami sampaikan secara matrik itu, ini akan dilakukan di awal-awal Bapak Ibu, sebelum mereka praktik mengajar. Baik itu praktik terbimbing maupun praktik mandiri. Jadi ini akan dilakukan di minggu-minggu awal Bapak Ibu. Pengembangan medianya, jadi ini akan melihat media Bapak Ibu sekalian yang sudah disusun, kemudian mahasiswa akan melakukan analisis. Oke. Nah, kegiatan FIK yang sama dengan kegiatan kita ini Bapak Ibu, praktik mengajar atau PLP2 kemarin. Ini jadi tetap ada ini. Jadi masih ada persentase di mengajar terbimbing. Nah, untuk mengajar mandiri Bapak Ibu sekalian nanti akan ada 3 kali.
3 kali. Ini besok akan kami sampaikan ke mahasiswa. Nah, ini untuk yang magang. Kalau yang di yang asistensi mengajar ada 8 komponen, tapi untuk yang magang ada 7 komponen Bapak Ibu sekalian. Desainnya sama, ini manajemen arsip contohnya, dia nanti tagihannya sudah ada sesuai instrumen, apa yang dipelajarin, mereka akan mengelola arsip, baik arsip digital maupun manual. Nah, ini untuk yang di lembaga, di Kementerian Agama maupun di di BAN SP, ya, atau di lain-lain, mohon dibantu Bapak Ibu sekalian agar mahasiswa bisa mengetahui beberapa data ini. Ada manajemen arsip, ada sarpras, kemudian ada inovasi pendidikan yang pernah atau inovasi manajemen yang sudah pernah dilakukan, kemudian penjaminan mutunya seperti apa, sistem informasinya bagaimana, manajemen humasnya seperti apa. Nah, yang ketujuh ini sama dengan desain PMPI kemarin Bapak Ibu, praktik manajemen pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara prinsip begini. Jadi matriknya ya, jadi ada tahap pembekalan, ada tahap persiapan, ada tahap pembelajaran dan refleksi. Ini untuk asistensi mengajar. Sementara untuk yang magang, desainnya seperti ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian pengen saya sampaikan bahwa kami sudah mengajukan guru pamong Bapak Ibu sekalian dan pembimbing ya. Masih ada beberapa yang kemarin saya kirim, ada yang kosong. Mohon izin agar bisa dilengkapin Bapak Ibu sekalian bagi yang kosong. Bisa mengisi form yang sudah kami kirimkan di grup, atau nanti kalau ada yang masih belum, nanti kami coba kirim kembali. Nah, yang terakhir yang pengen saya sampaikan adalah ini outputnya Bapak Ibu. Jadi output mahasiswa itu nanti ada portofolio. Nah, portofolio ini adalah tugas-tugas harian yang instrumen itu Bapak Ibu yang mereka kumpulkan, yang mulai setiap hari mereka ada tugas sesuai instrumen, sesuai dengan mata kuliah, ini yang dijadikan output portofolio. Kemudian ada laporan praktik, baik asistensi maupun magang. Nah, ada video juga, ada video dokumenter Bapak Ibu. Nah, yang terakhir ada jurnal ilmiah. Ini kalau kemarin sudah kami infokan di grup, ada beberapa artikel Bapak Ibu yang sudah terbit Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa saya kirim kembali di grup. Ada beberapa artikel yang bisa dipakai. Siapa tahu ada nama Bapak Ibu bersama mahasiswa yang sudah terbit, bisa digunakan untuk laporan kinerja maupun untuk kenaikan pangkat. Nah, untuk yang saat ini Bapak Ibu sekalian, jurnal ilmiah kami minta ke mahasiswa sampai ada terbit LOE. Jadi kita pengennya sampai terbit ya. Tapi kalau terpublishnya belum, minimal ada LOE. Sudah ada surat dari pihak editor jurnal, dari pihak jurnal bahwa tulisannya, artikelnya akan diterima. Nah, bagaimana formatnya begini Bapak sekalian. Jadi nanti penulis pertama itu mahasiswa. Kalau mahasiswa menulis individu berarti 1. Kalau mahasiswa menulis bertiga berarti ada mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3. Nah, penulis berikutnya adalah nama DPL, kemudian penulis yang ketiga, yang terakhir adalah Bapak Ibu guru pamong maupun pembimbing. Jadi ini formatnya. Kemudian di buku pedoman juga sudah lengkap Bapak Ibu. Setelah ini saya kirimkan file buku pedomannya, baik itu yang asistensi mengajar maupun yang magang. Sudah lengkap mulai beberapa detail kegiatannya sampai instrumen penilaiannya. Nah, yang terakhir, nanti kami juga akan kirimkan link buku pedoman dan link instrumen portofolio Bapak Ibu. Instrumen portofolio sebenarnya tidak untuk Bapak Ibu, tetapi ini untuk mahasiswa. Tapi minimal monggo kalau Bapak Ibu akan melihat, silakan. Jadi kalau buku pedoman monggo nanti bisa di-download di link ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti setelah saya akan ada materi pengenalan sistem informasi MBKM ini, Sinau MBKM yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari PUSTPD dan dari Lembaga Penjaminan Mutu. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, secara singkat yang dapat saya sampaikan.
Nanti detail akan kami kirimkan link buku ini dan link instrumennya. Jika ada hal yang nanti perlu didiskusikan secara langsung, monggo setelah teman-teman LPM dan Pustipedi menyampaikan, atau nanti kalau ada yang mau ditanyakan di chatbox atau mungkin di grup, monggo. Kebetulan kami sengaja tahun ini grup asistensi mengajar dan magang kami satukan. Jadi biar kalau ada informasi biar lebih cepat. Demikian sementara dari kami Bapak sekalian. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Taufik. Bapak Ibu, demikian penjelasan mengenai teknis pelaksanaan asistensi mengajar dan magang dari program MBKM Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai sistem yang akan digunakan selama pelaksanaan program MBKM yang akan disampaikan oleh tim Ibu Dr. Kholilah dari tim Lembaga Penjaminan Mutu UIN Sunan Ampel Surabaya. Mas Farid dari Pustipedi. Oke, beserta tim dari Pustipedi. Monggo Ibu, Bu Kholilah. Matur nuwun Ibu Rani. Bapak Ibu izin mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Pak Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, Bapak Ibu pimpinan PPS mulai dari Kalab, BKM, dosen dan seluruh mitra MBKM, di mana Fakultas Tarbiyah ini seluruh mahasiswanya mengambil program MBKM deh. Salah satu fakultas yang diberikan apresiasi oleh Pak Rektor. Karena terima kasih pimpinan UPPS FTK deh, karena tidak semua UPPS mengambil MBKM. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan sekilas nggih tentang sistem yang dibutuhkan di MBKM ini Bapak Ibu, khususnya Pamong ya. Memang sebenarnya Pamong tidak untuk saat ini karena memang kebijakannya masih belum ada akses untuk masuk pada sistem akademik gitu ya untuk semester ini. Mohon maaf, akan tetapi ini tentunya akan berkembang sesuai dengan kebijakan yang ada. Jadi untuk sementara penilaian yang diberikan oleh Pamong nanti akan dibantu oleh DPL untuk menginputkan di sini. Terkait dengan sistemnya nanti akan disampaikan langsung oleh teman-teman dari Pustipedi. Baik Bapak Ibu, izin menyampaikan sedikit terkait dengan penilaian yang ada di MBKM ya. Izin share screen. Oke, baik Bapak Ibu, hanya memperkuat sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Kalab tadi, memperkuat sekilas mawon bahwa salah satu dosen yang akan memberikan penilaian di penilaian akhir mahasiswa di mata kuliah MBKM ini adalah dosen Pamong, di mana di antara 4 komponen dosen pemberi nilai ini, nilai tertinggi diberikan oleh dosen Pamong atau mentor dari lembaga mitra, yaitu Bapak Ibu semuanya, sebesar 35%. Nah, apa saja komponen nanti yang akan diberikan penilaian oleh Bapak Ibu mentor atau dosen Pamong? Ya, di sini di buku Juknis ini Bapak Ibu sudah di-share ke mahasiswa dan sudah disampaikan kepada PPS. Setiap bentuk MBKM ini berbeda Bapak Ibu. Kebetulan yang diambil oleh FTK bentuk MBKM-nya ada 2, yaitu MBKM dalam bentuk magang. Kemudian yang kedua adalah asistensi mengajar. Nah, komponen apa saja yang akan dinilai tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kalab.
Jadi ada portofolio nggih, di mana portofolio ini nanti penilaiannya akan diberikan oleh dosen pamong atau supervisor di sini. Kemudian nanti Bapak Ibu dalam proses juga adik-adik nanti akan dinilai. Apa saja yang dinilai, ada laporan magang, kemudian ada logbook. Nah, logbook ini Bapak Ibu nanti akan dibuat mahasiswa. Ada yang versi upload sinau dan ada versi yang tertulis dalam bentuk hard file nggih, yang nanti akan divalidasi oleh dosen pamong. Nah, logbook dianggap sah ketika sudah mendapatkan validasi dari dosen pamong berupa tanda tangan pengesahan. Nah, logbook ini nanti Bapak Ibu akan dilakukan oleh mahasiswa setiap hari selama di instansi magang. Nah, kemudian nanti akan diupload ke Sinau oleh mahasiswa setelah ditandatangan oleh dosen pamong, kemudian diupload di Sinau. Nah, jadi nanti di Sinau di sistem itu ada rentang waktu ini logbook ini mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini dokumentasi dalam bentuk video atau foto juga nanti akan dibuatkan semacam tambahan menu untuk link pengumpulan tugas 1 dan 3 ini. Masih dalam proses nih Bapak Ibu, tapi kalau logbook sudah tersedia di sistem Sinau nanti akan disampaikan oleh tim POSTIPD. Kemudian luarannya ini, nah seperti yang disampaikan oleh Pak ini nggih Pak Kalab tadi bahwa ada sertifikat Bapak Ibu, sertifikat kompetensi sehingga diharapkan sertifikat yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa juga mencantumkan jumlah jam yang ada gitu nggih, sehingga bisa diakui sebagai sertifikat kompetensi. Kemudian yang kedua ini berupa produk gitu nggih, selama produk ini dihasilkan selama adik-adik mengambil magang. Ini kayaknya prodi manajemen pendidikan nggih, kalau tidak salah tadi saya menyimak materi dari Pak Kal. Kemudian yang keempat, indikator penilaian yang keempat ini adalah asesmen. Asesmen ini juga dilakukan oleh Bapak dosen Pamong, Bapak Ibu Pamong beserta DPL. Di sini nanti apa namanya? Ini penilaiannya akan dilakukan di Sinau gitu nggih. Seperti apa penilaiannya nanti akan disampaikan oleh tim teknis POSTIPD. Nah, ini yang magang Bapak Ibu sedikit berbeda dengan asistensi mengajar. Ada bobot penilaian kalau di asistensi mengajar ini. Gitu nggih. Kalau tadi tidak ada, nomor 1 ini sama Bapak Ibu. Nomor 2 ini berbeda, tapi secara garis besar sama. Artikel yang sudah disubmit tadi kalau di magang ini tidak meminta artikel gitu nggih, tapi sebenarnya jika misalkan luaran dari magang juga menghasilkan sebuah artikel, ini akan menjadi lebih bagus. Nggih. 1 untuk mahasiswa karena nanti di semester 7 ada mata kuliah namanya publikasi berbasis prodi, sehingga adik-adik ketika sudah memenuhi mata kuliah itu di semester 6, asumsinya semester 7 nanti sudah tidak lagi perlu atau misalkan cukup dengan 1 artikel itu sehingga dianggap sudah memprogram mata kuliah itu dengan menunjukkan bukti sudah publish. Makanya diharapkan tadi kata Pak Kalab kalau bisa publish bukan hanya submit nggih. Sehingga juga bermanfaat juga bagi Bapak Ibu sebagai bahan untuk kenaikan pangkat juga untuk laporan kinerja. Kemudian Bapak Ibu, nah ada bobot penilaian. Ini sangat tinggi diberikan 60% untuk prestasi. Adik-adik mahasiswa yang mengambil asistensi mengajar di tempat Bapak Ibu jika memiliki prestasi, maka komponennya sebesar 60% dan portofolionya hanya 40% sebagaimana portofolio yang ada di nomor 1 ini Bapak Ibu. Untuk asesmennya sama Bapak Ibu. Nah, ini saja sebenarnya indikator-indikator penilaian yang akan ada di dalam penilaian adik-adik nanti. Dan ini untuk fitur menu di Sinau yang ada masih logbook. Sedangkan bentuk laporan serta video inilah masih dalam proses penyusunan oleh tim POSTIPD. Dan sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf untuk tahun ajaran ini di semester ini nggih.
Pamong masih belum punya akses masuk kepada Sinau kita untuk menginput nilai sendiri. Apabila nanti ada perubahan kebijakan, tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan yang baru. Demikian Bapak Ibu untuk penjelasan teknis terkait dengan sistem yang ada di Sinau akan dipresentasikan oleh Mas Farid dari Pustipedi. Silakan Mas Farid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada yang terhormat Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel Surabaya, yang saya sangat hormati guru saya Bapak Ahmad Mujahidin dan Ibu Elin Vita, serta Kepala Sekolah, Guru, Koordinator, Pamong, serta peserta Zoom Pembekalan MBKM UIN Sunan Ampel Surabaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Baik, ada 2 poin yang akan saya sampaikan, yaitu poin yang pertama adalah penilaian mengenai MBKM untuk yang dosen pembimbing atau DPL, serta pengisian logbook bagi mahasiswa. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke. Baik, untuk yang poin pertama, Halo Mas Farid. Hilang Mas Farid. ya, suara saya terdengar? Nah, ini Pak. Tidak terdengar, Tadi hilang. baru terdengar. Oh enggak, silakan Mas. Oke, baru terdengar ya ini suaranya? Oke, dari tadi sempat Kayak yang hilang. tadi awal-awal terdengar Mas, barusan hilang. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah tampilan dari dosen DPL yang akan Belum mengisi. muncul Mas Farid. Oh, belum muncul ya? Oke, belum muncul. Izin share screen. Baik, apa sudah muncul? Masih proses, sampun. Monggo. Oke. Ya, Mas. Nah, baik, ini adalah tampilan dari dosen DPL yang akan mengisikan nilai. Komposisi nilai sudah disampaikan oleh Bu Kholilah tadi. Pengisian nilai oleh dosen DPL dapat dilakukan di menu penilaian MBKM. Nah, di situ ada daftar mahasiswa peserta MBKM. Bisa kita lihat ada NIM, mahasiswa, dosen pembimbing, dosen penguji, nama pamong atau mentor, tempat mitra MBKM-nya, jenis MBKM. Mohon untuk Bapak Ibu, ini adalah contoh data saja, hanya untuk memperlihatkan bagaimana cara untuk pengisian dari nilai di halaman dosen DPL. Lalu dosen DPL bisa klik di menu pengisian nilai. Nah, ada 4 submenu lagi, ada profil mahasiswa MBKM, detail MBKM, logbook, dan penilaian MBKM. Profil dari mahasiswa itu adalah beberapa data dari mahasiswa seperti NIM, nama, dan program studi. Lalu detail MBKM yaitu detail-detail data MBKM yang menyangkut MBKM mahasiswa. Lalu logbook yaitu daftar dari logbook yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa. Lalu ada penilaian MBKM di mana di sini adalah halaman untuk mengisikan nilai bagi dosen DPL ke mahasiswanya. Nah, untuk pengisian nilai perlu diperhatikan bagi dosen DPL bahwa
fungsi dari logbook ini adalah untuk memvalidasi bahwa semua dari mahasiswa sudah mengumpulkan logbook dan sudah tervalidasi. Ketika ada satu logbook yang belum divalidasi, maka penilaian tidak dapat dilakukan. Seperti itu. Aksi dari validasi logbook bisa dengan menggunakan klik validasi logbook, lalu klik OK. Nah, ketika sudah validasi, maka dosen pembimbing atau dosen DPL mahasiswa yang bersangkutan, kolom nilainya akan aktif seperti itu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat bahwa ada kolom nilai pengampu, nilai pembimbing, dan nilai mentor, pamong atau mentor yang dapat diisi oleh dosen DPL. Nah, pengampu serta pamong atau mentor nantinya akan menyetorkan nilai kepada dosen pembimbing atau DPL. Lalu dosen pembimbing atau DPL akan memasukkan unsur-unsur nilai sesuai dengan data yang didapatkan, seperti itu. Nah, untuk poin penilaian cukup sampai itu yang bisa saya sampaikan. Lalu poin yang kedua yaitu untuk pengisian dari log mahasiswa. Nah, bagi mahasiswa yang sudah terdaftar di daftar MBKM seperti yang tadi saya sudah jelaskan, akan dapat masuk ke aplikasi MBKM Uinsa melalui kolom My Uinsa. Nah, seperti ini adalah tampilan dari mahasiswa yang sudah terdaftar menjadi peserta MBKM. Nah, untuk sementara pengumpulan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa hanya pengumpulan logbook. Pengumpulan logbook berfungsi untuk agar kolom penilaian mahasiswa tersebut bisa aktif. Nah, untuk menambahkan logbook, mahasiswa dapat klik tombol tambahkan logbook yang ada di pojok atas kanan. Nah, mahasiswa dapat memasukkan judul serta link Google Drive file dari logbook. Nah, mohon untuk diperhatikan ketika ada salah satu mahasiswa yang kesulitan, mungkin menemui error tidak bisa menambahkan logbook, mohon diperhatikan bahwa link yang diberikan harus link Google Drive yang bersifat publik. Begitu. Ketika selain itu, maka format dari isian tidak akan diterima oleh sistem, seperti itu. Nah, ketika mahasiswa sudah menambahkan, maka akan muncul logbook di daftar logbook mereka, seperti ini. Mahasiswa juga dapat melihat filenya atau melakukan penghapusan atau edit kalau diperlukan. Nah, seperti itu. Untuk poin 2 cukup sampai seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Kolila. Oke. Akses dari mahasiswa bisa ditampilkan, Mas Ari? Sekilas saja, nanti adik-adik bisa melihatnya di mana. Untuk yang akses mahasiswa Dia bisa lihat nilai. Pripun, Bu? Mahasiswa bisa melihat nilainya di mana? Tadi kan sudah diinput nggih, tadi. Nggih. Untuk detail dari MBKM dari si mahasiswa yang sudah login dapat dilihat di menu dashboard. Itu di situ ada 3 kolom menu lagi. Ada profil mahasiswa, lalu detail MBKM serta penilaian MBKM. Nah, di profil mahasiswa ada sedikit detail dari profil mahasiswa, ada NIM, nama, serta program studi. Lalu di detail MBKM ada tentang data-data detail dari MBKM yang sedang dijalani oleh si mahasiswa. Lalu di kolom nilai ini akan muncul ketika semuanya sudah
diberikan nilainya dan sudah disubmit oleh dosen dosen DPL, ya, nilainya akan muncul seperti ini. Akan muncul seperti yang ada di tampilan. Nah, akan muncul seperti ini, persis seperti ini. Nah, karena ini nilainya belum dimasukkan dan saya bukan dosen DPL-nya. Nah, ketika sudah disubmit, maka akan muncul penilaiannya itu setiap dari mata kuliah akan muncul seperti ini. Ada kode ruang, kelas, ruang, SKS, serta nilai-nilai yang bersangkutan seperti itu. Oke. Sampun, Oke, Mas Fahri? sudah. Oke, baik. Demikian Bapak Ibu simulasi terkait dengan aplikasi Sinau yang akan digunakan oleh Bapak Ibu dosen, penguji, pengampu, sama pamong, serta dosen DPL ketika akan memberikan penilaian untuk adik-adik mahasiswa. Mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kholilah dan Mas Farik dari tim Pusti PD dan LPM yang senantiasa memandu kami dalam pelaksanaan program MBKM. Baik Bapak Ibu, kami informasikan bahwa semua instrumen dan juga materi yang telah disampaikan pada hari ini telah dibagikan oleh Pak Taufik di grup Mitra. Bapak Ibu bisa mendownload kemudian bisa dipelajari lebih lanjut, terutama mengenai pedoman pelaksanaan asistensi maupun pedoman magang serta instrumen yang akan digunakan selama pelaksanaan asistensi mengajar dan magang. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini mengenai materi mulai dari kebijakan administratif, kemudian teknis pelaksanaan, sampai dengan sistem yang akan digunakan selama pelaksanaan asistensi mengajar dan magang sudah disampaikan. Selanjutnya kami buka diskusi, Bapak Ibu. Monggo silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut atau membutuhkan penjelasan, bisa ditanyakan di forum ini. Kami buka 3 penanya. Monggo Bapak Ibu bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke. Yang pertama Pak Kusdi dari Min 1 Kota Surabaya. Monggo Pak Kusdi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu yang saya hormati. Terima kasih atas penjelasan. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, saya tanyakan. Sudah dengar Bu suara saya? Inje Pak Kusdi sampun. Sampun Yes, nggih. Pak. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan tata tertib di poin berapa tadi? Nah, poin 2 itu Min 1 Kota Surabaya itu masuk 5 hari kerja. Nah, ini yang perlu saya sampaikan supaya nanti semuanya sama, supaya tidak ada enak di sana pulangnya jam sekian. Nah, di tempat kami itu pulangnya rata-rata siswanya itu jam 2. Tapi Bapak Ibu gurunya hari Senin sampai hari Kamis itu jam 3:30, hari Jumatnya jam 4. Nah, untuk mahasiswa yang praktek ini
apakah pulangnya itu disamakan dengan Bapak Ibu guru atau ketika siswa sudah pulang. Mengapa ini saya tanyakan? Supaya sama dengan di tempat lain. Kalau misalkan itu terserah tempat praktek, ya tidak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di tempat kami itu masih menggunakan ada kurikulum Merdeka dan kurikulum atau Kurtilas. Nah, apakah mahasiswa nanti itu ditempatkan di kelas kurikulum Merdeka atau bisa juga ditempatkan di kelas kurikulum 2013? Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kusdi pertanyaannya. Monggo Pak Taufik langsung ditanggapi. Terima kasih Pak Kusdi. BIM 1 Surabaya. Yang pertama untuk pulang Pak, yang penting kami pasrah lah Pak. Yang penting kalau nanti sudah diserahkan ke sekolah, itu statusnya sudah menjadi bagian dari Min 1 Surabaya atau menjadi bagian dari lembaga. Apakah dia harus pulang mengikuti siswa? Saya kira karena itu praktek menjadi calon guru ya harus jadi guru Pak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, baik itu yang 5 hari kerja maupun yang 6 hari kerja, jadi itu semuanya kita serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Tetapi masuk dan pulang itu saya kira itu menjadi kebijakan lembaga dan kita samakan, tidak sama dengan jadi mahasiswa datang ke lokasi Bapak Ibu itu sudah menjadi calon guru Bapak Ibu. Jadi monggo nanti bisa diberikan dengan calon guru nggih Pak Kusding, Pak Kusding nggih. Kemudian yang kedua, instrumen kami memang sudah menggunakan kurikulum Merdeka semua Pak. Ya, berbeda dengan yang kemarin yang semester kemarin itu memang bisa kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Tapi instrumen ini karena di MBKM itu bagian dari kurikulum Merdeka, jadi kami sudah pakai yang kurikulum Merdeka semuanya Pak. Oke. Bagaimana jika ada sekolah yang ya ada masih menggunakan K13 maupun yang pakai yang kurikulum Merdeka? Yang penting nanti Pak ketika mengerjakan ketika praktik mandiri. Kan praktik mengajar mandiri itu yang 3 kali di minggu ke-12, 13, 14. Itu mahasiswa harus menggunakan seluruhnya instrumennya menggunakan instrumen kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana kalau di awal kan dia minggu-minggu awal kan mereka masih mengikuti guru gitu. Jadi praktik terbimbing itu mahasiswa datang ke sekolah, masuk ke kelas bersama guru pamong. Jadi melihat tampilan cara mengajar guru pamong, penyiapan medianya dan lain-lain, itu saya kira masih bisa lah kalau kurikulum 2013. Yang berbeda kan hanya di penyusunan modul ajar, Bu ya. Kalau media kemudian asesmen saya kira hampir sama lah. Walaupun secara prinsip dari evaluasi berubah menjadi asesmen itu kan sama produknya. Cuman kalau di kurikulum Merdeka mungkin lebih rigid karena ada penilaian yang berbeda. Saya kira begitu nggih Pak Kusdi nggih. Terima kasih Pak Taufik. Siap. Jadi jika Bapak Ibu sekalian ada yang 5 hari kerja ya ngikutin 5 hari kerja. Kalau 6 hari kerja ngikutin. Jadi statusnya guru lah, calon guru, bukan calon siswa. Baik, terima kasih Pak Taufik, Pak juga Pak Kusdi, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini juga mungkin menjawab dari beberapa pertanyaan dari lembaga maupun di sekolah yang lain. Jadi mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi di lokasi tempat praktik, tempat magangnya. Jadi kalau 5 hari kerja, monggo dikondisikan mahasiswa untuk mengikuti, begitu juga dengan jam kerjanya. Ada itu pertanyaan. Ada pertanyaan Pak. Jumlah laporan akhir ini yang ditanya jumlah halaman nopo-nopo nggih. Kalau jumlah halaman kami sudah ada buku panduannya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Tapi kalau jumlah eksemplar, karena memang kami di kampus sudah tidak ada laporan cetak nggih.
Tapi kalau lembaga mau meminta laporan cetak, monggo nanti bisa disampaikan ke mahasiswa. Tapi kalau kami di kampus sudah paperless Bapak Ibu sekalian, jadi tidak ada laporan cetak. Hanya nanti untuk laporan harian itu tetap harus tanda tangan basah nggih, di beberapa laporan mahasiswa. Nanti mahasiswa akan scan. Jadi jangan sampai tanda tangan Bapak Ibu sekalian diberikan ke mahasiswa, nggih. Ada file tanda tangan, ini loh tanda tanganku, parafku pakaian. Jadi nanti mahasiswa terlalu enak. Jadi biar ada koordinasi, ada proses diskusi dengan Bapak Ibu sekalian, para koordinator. Saya kira demikian. Dan sebagai tambahan, saya sudah kirimkan beberapa link dan beberapa data di grup mitra. Mohon Bapak Ibu sekalian, bisa di-share itu link grupnya Bapak Ibu ke Bapak Ibu Guru Pamong. Atau Bapak Ibu Guru Pamong bisa langsung bergabung. Nanti kita jadikan satu grup saja. Jadi ada magang dan asistensi mengajar ini menjadi satu grup, mulai dari penanggung jawab, ke koordinator, kemudian guru pamong dan pembimbing, agar memudahkan koordinasi. Ada pertanyaan yang lain? Oh, ini Tidak ada. sertifikat. Ini sertifikat. Tugas koordinator membuat sertifikat. Begini Bapak Ibu sekalian. Jadi di tahun ini ada tagihan Bapak Ibu. Jadi ada tagihan dari kampus agar mahasiswa yang praktik di Bapak Ibu sekalian dibuatkan sertifikat melaksanakan MBKM asistensi mengajar atau mengikuti magang. Jadi sertifikat NIKU, Bu. Jadi samalah sertifikat seperti biasanya. Kalau nanti formatnya monggo bebas atau nanti kami siapkan formatnya, tinggal mengisi datanya. Kemudian di chatbox dulu. Ada lagi Pak pertanyaan izin. Seringkali mahasiswa waktu dulu PLP kadang bentrok dengan kegiatan kampus. Apakah di kegiatan semester ini benar-benar full di sekolah? Desain kami full Bapak Ibu sekalian. Jadi mahasiswa tidak ada kuliah. Jadi 20 SKS kuliahnya di Panjenengan semuanya. Oke. Jadi kalau ada alasan, ya saya kira itu saya serahkan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada alasan mereka melaksanakan kegiatan apa kuliah atau skripsi atau yang lain-lain, tidak ada Bapak Ibu sekalian. Ini ada pertanyaan langsung. Ada lagi Pak, penilaian dari guru Pamong teknisnya bagaimana? Apakah masih di aplikasi Sate Prada, kemudian panduan penilaiannya bisa dijelaskan? Oke, mohon izin karena Sate Prada itu hanya memfasilitasi praktik mengajar dan praktik manajemen pendidikan Islam. Sementara desain ini sudah berubah menjadi MBKM Bapak Ibu sekalian. Yang dalam satu MBKM terkandung 8 mata kuliah atau 7 mata kuliah. Sehingga Sate Prada secara prinsip sudah tidak kita gunakan lagi Bapak Ibu sekalian. Makanya tadi ada sosialisasi dari lembaga penjaminan mutu universitas dan dari Pustipede Universitas untuk memfasilitasi kegiatan ini Bapak Ibu. Oke. Nah, kami usul memang ke LPM agar guru Pamong bisa masuk. Semoga bisa difasilitasin Bapak Ibu biar nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung di aplikasi itu. Ada yang raise hand Mbak Runi? Oh, ini SMP Negeri 3 Peterongan. SMPN 3 Peterongan Bu Munawarah. Selamat datang Bu Munawarah. Ini baru Bu ya. Baru tahun ini bergabung. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Betul Bapak, kami baru bergabung untuk tahun ini. Tadi di awal disampaikan bahwa laporan yang dibuat oleh mahasiswa itu, maaf ini kan ada kaitannya tadi, memang di penjelasan itu ada kaitannya dengan administrasi Pak. Yang ada kata-kata kalau nggak salah 300.000 per judul. Nah, ini masalahnya bukan di 300.000-nya ya, tapi kata-kata judulnya. Nah ini mengesankan berarti anak itu, mahasiswa itu nanti setelah selesai kegiatan harus membuat semacam laporan praktik yang bisa jadi itu lebih dari 1 judul. Apakah seperti itu? Ataukah, nah ini 3 mahasiswa atau 2 mahasiswa membuat 1 laporan praktik.
Ye. atau masing-masing membuat laporan praktik. Nah, ini mohon diberikan penjelasan lebih rinci supaya kami mudah nanti mengarahkannya. Ye. Matur nuwun. Sami-sami Bu, matur nuwun Bu Munawaroh. Terima kasih Bu sudah bergabung tahun ini dengan kami di Mitra Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nggih. Yang tadi disampaikan Bu Wit, ngeten Bu. Jadi nanti guru pamong itu akan mendapatkan tambahan honor sebagai pembimbing artikel. Oh, Jadi judul itu adalah artikel jurnal. Jadi kami sudah sampaikan kalau yang internasional itu satu mahasiswa satu artikel. Tapi kalau yang di nasional satu kelompok guru pamong itu satu artikel. Tetapi nanti kalau ternyata mahasiswa atau guru pamong mahasiswa ya berkenan satu mahasiswa satu artikel ya monggo. Tetapi tetap honornya tetap satu Bu, honornya jadi hitung satu. Jadi itu ngapunten bukan honor laporan Bu, honor tambahan guru pamong untuk sebagai pembimbing artikel jurnal. ya. Oke. Terima kasih. Oke, sami-sami Bu. Oke, terima kasih Bu Munawaroh. Jadi output mahasiswa itu selain ada laporan pelaksanaan kegiatan, juga ada tagihan untuk menyusun artikel jurnal ilmiah. Yang target kami adalah accepted dan publish, Bapak Ibu. Jadi teknisnya satu kelompok itu minimal satu judul artikel. Jadi ditulis bersama dengan teman satu kelompok mata pelajaran untuk yang asistensi mengajar, dan yang untuk magang di satu lembaga itu ada 2 kelompok. Jadi minimal nanti ada 2 judul yang dihasilkan yang terpublish pada jurnal OJS. Begitu nggih. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu, silakan. Sudah di-share juga daftar hadir nggih di chat box. Sate Prada kemarin sertifikat 2023 di mana lihatnya? Sepertinya nama kami tidak ada. Oh, Pak kalau Taufik. sertifikat guru pamong Bapak Ibu yang di semester kemarin itu memang Bapak Ibu sekalian tidak akan bisa cetak sertifikat kalau belum mengisi link evaluasi evaluasi. Jadi nanti di akhir kegiatan kami berikan link evaluasi PLP 2 kalau yang tahun kemarin semester kemarin Jadi Bapak Ibu sekalian guru pamong mohon mengisi link itu di Sate Prada baru bisa kemudian sertifikatnya tercetak Bapak Ibu. Nah, khusus untuk yang Bapak Ibu kepala, penanggung jawab dan koordinator itu mengisi di link yang kami kirim Bapak Ibu. Linknya sudah kami kirim di grup kemarin, di grup kepala sekolah dan koordinator. Jadi tidak mengisi di Sate Prada. Jadi yang ngisi di Sate Prada hanya guru pamong mawon. Oke, itu ada 180 JPL Bapak Ibu. Oke, makanya di tahun ini kami satukan Bapak Ibu sekalian grupnya. Grup asistensi mengajar dan magang. Jadi biar nanti kalau ada informasi apapun kami akan share di satu kali share itu. Oke. Jadi mohon nanti dibantu, saya sudah share link grup ini di grup ya. Mohon dikirim ke Bapak Ibu guru pamong yang Bapak Ibu tunjuk untuk bergabung biar memudahkan proses informasi lebih lanjut. Jadi untuk yang guru pamong yang sudah bertugas menjadi guru pamong membimbing pada PLP tahun 2023 kemarin, untuk mendapatkan sertifikat Bapak Ibu harus mengisi form evaluasi terlebih dahulu, baru sertifikatnya bisa di-download. Sudah? Oke, saya kira cukup. Sudah Ampun, tidak ya. ada. Monggo nanti kalau ada apa-apa bisa didiskusikan di grup atau sekarang atau japri kami. Ini mengenai materinya Pak. Materi apa? Materi PPT. Oh, sudah saya kirim juga materi PPT itu di grup Bapak sekalian, di grup asistensi ya. Atau mungkin saya coba kirim di sini ya. Saya kirim di chat box ya.
Bisa nggak dikirim? Nah, ini. Nggih. Bapak Ibu sudah diberikan link untuk bergabung ke grup mitra dari asistensi mengajar dan magang. Kami ingatkan kembali yang disampaikan oleh Pak Taufik adalah 2 program yang terdiri dari asistensi mengajar dan magang. Jadi untuk sekolah, madrasah, RATK yang diambil adalah Terima kasih. materi yang tentang asistensi mengajar. Kemudian untuk lembaga selain sekolah, madrasah, RATK, MA, SMA seperti Kementerian Agama, kemudian Balai Diklat, Dinas Pendidikan, itu adalah program magang untuk mahasiswa non-kependidikan dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Jadi nanti saat mendownload, untuk pedomannya juga terpisah. Ada pedoman asistensi, kemudian ada pedoman untuk magang. Baik, Pak Taufik, sudah tidak ada yang bertanya lagi? Oke, saya kira cukup. Sudah jam 3. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada closing statement, Pak? Baik, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir closing statement dari kami, saya ucapkan terima kasih kembali ke Bapak Ibu sekalian karena sudah berkenan untuk bergabung dengan kami kembali menjadi mitra kami. Semoga ini menjadi jariah untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka memberikan pengalaman terbaik kepada mahasiswa, kepada mahasiswa kami di sekolah maupun di lembaga Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bagian dari jariah kita semuanya, karena mahasiswa itu adalah pengganti kita semuanya, Bapak Ibu. Sebentar lagi ketika mereka sudah selesai di kampus dan menjadi guru, naik menjadi kepala sekolah, naik menjadi kepala lembaga, dan itu menjadi kita berikan pengalaman terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung dari rapat koordinasi asistensi mengajar dan magang pada siang menjelang sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan bergabung pada rapat koordinasi kali ini. Semoga yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi manfaat dan sedekah jariah seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah dan khilaf. Kami akhiri nggih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabrak adik-adiknya ini loh yang baik. Turun Bapak Ibu sekalian semuanya. Terima kasih banyak. Naul mana? Sami-sami. Itu ya, hati-hati ya. Alhamdulillah, sami-sami. Turun. Angkat tangan kanan. Kapan selesainya? Tadi.